Shalom, senang sekali boleh bertemu kembali dalam Waymaker. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, Tuhan sudah berjanji ada banyak hal buat kehidupan saudara dan saya. Yang jelas dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa Yesus datang ke dunia ini memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Nah, kelimpahan kesehatan, kelimpahan berkat jasmani rohani, dan banyak hal. Kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan kasih. Itulah janji Tuhan Yesus datang ke dunia ini bagi orang yang mau percaya kepadanya. Tetapi kadangkala di dalam hidup ini, di dalam realita kehidupan kita, kadangkala apa yang dijanjikan itu setelah kita lihat, loh kok belum seperti yang Tuhan katakan. Nah, di dalam penantian inilah ada banyak orang Kristen tidak sabar. Karena apa? Dia mau setiap apa yang dia nantikan janji Tuhan terjadi menurut waktunya manusia. Padahal Tuhan itu punya waktu tersendiri. Kenapa? Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Dia Allah yang maha tahu. Dan dia Allah yang mengerti isi hati kita. Dia Allah yang mengerti apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu janji Tuhan digenapi, Tuhan tahu motivasinya apa sih yang membuat kita pengen sekali supaya janji Tuhan itu digenapi. Tuhan tahu, karena dia Allah yang maha tahu. Jadi kalau belum terjadi apa yang kita nantikan janji Tuhan, jangan marah, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Karena Tuhan punya waktunya sendiri dan dia Allah yang maha tahu. Maka dikatakan di dalam Pengkhotbah 3:19, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menggenapi setiap janjinya di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan tahu, karena dia Allah yang maha tahu dan dia Allah yang maha hadir, dan Tuhan adalah Allah yang peduli terhadap kebutuhan saudara dan saya. Dia Allah yang peduli dan mengerti segala keluh kesah di dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan peduli dan mengerti keluh kesah dalam hidup kita? Karena Yesus pernah hidup di muka bumi ini sebagai manusia sama seperti saudara dan saya. Dia pernah mengalaminya dan dia tahu persis pergumulan manusia di dunia ini. Karena dia pernah hidup tinggal di dunia ini sebagai manusia biasa seperti saudara dan saya. Oleh sebab itu, maka firman Tuhan mengingatkan kita, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Jadi jangan kita memaksakan agar supaya janji Tuhan itu digenapi dengan cara kita. Jadi jangan berusaha mencoba menggenapi janji Tuhan dengan cara sendiri. Contoh di dalam Alkitab, Sarai dan Abram sudah dijanjikan oleh Tuhan akan memiliki keturunan. Tetapi setelah dia nantikan menurut waktunya, Sarai dan Abram belum terjadi, maka mereka mencoba untuk menggenapi janji Tuhan dengan caranya, yaitu Sarai menyodorkan Hagar kepada Abraham. Lalu kemudian lahirlah anaknya Hagar yang dinamai Ismail. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau, karena Tuhan punya caranya dan waktunya sendiri untuk menggenapi janjinya. Tapi Sarai tidak sabar, maka dia mencoba untuk menggenapi janji Tuhan dengan caranya menyodorkan Hagar, maka lahirlah Ismail. Saudara, dalam hidup ini
Jangan pernah saudara mencoba dengan cara saudara sendiri untuk menggenapi janji Tuhan. Tuhan punya waktunya sendiri. Dan Tuhan punya caranya untuk janji itu tergenapi dalam hidup kita. Karena Tuhan bukan manusia. Dia Allah yang berfirman dan dia bertanggung jawab untuk segala firman-Nya pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Karena Allah kita tidak pernah gagal. Sama seperti janji keselamatan akan dunia. Kelahiran Yesus Kristus. Itu sudah dinubuatkan ratusan tahun saudara. Dan mungkin sampai-sampai orang lupa. Manusia boleh lupa terhadap janjinya. Tapi Allah tidak pernah lupa terhadap janjinya. Dan akhirnya yang dinanti-nantikan dunia, Yesus lahir di kota Bethlehem. Saudara, Tuhan gak pernah ingkar. Tidak pernah ingkar. Manusia yang seringkali ingkar. Oleh sebab itu makanya nantikan. Jangan saudara berusaha dengan cara saudara sendiri untuk menggenapi janji Tuhan dalam hidupmu. Karena itu akan berubah, bukan jadi berkat, tapi bisa berubah jadi malapetaka dalam hidup saudara. Bisa jadi berubah, bukan berkat, tapi bisa jadi kutuk dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan tahu. Oleh sebab itu, maka yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam menantikan janji Tuhan adalah firman Tuhan mengingatkan, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Saudara, memang gak gampang saudara. Di dalam penantian kita suruh bersukacita. Contoh paling sederhana dan ini mungkin sering saudara alami dalam hidup saudara. Saudara janjian dengan seseorang ketemu di satu tempat. Katakan nanti kita ketemu ya di tempat ini jam sekian. Lalu saudara sudah datang terlebih dahulu. Katakan 15 menit lebih awal dari janji yang sudah disepakati. Saudara nantikan sampai akhirnya jam yang sudah disepakati. Orang yang saudara nantikan kok belum tiba-tiba. Nah saudara mulai gelisah. Saudara mulai gelisah, kemana ini orang? Lalu saudara mulai ambil dengan teknologi sekarang HP. Mulai saudara bel. Saudara bel kok gak diangkat-angkat? Wah tambah gelisah saudara. Gak sabar. Makanya kadang-kadang orang karena menantikan ini belum ketemu, kadang muncul pikiran. Pikiran apa? Pikiran negatif. Wah jangan-jangan dia begini. Padahal mungkin begitu ketemu langsung ditanya, kok terlambat? Iya sorry ya, tadi tengah jalan ban saya kempes. Nah, loh tapi kok saya telepon gak diangkat? Iya kebetulan HP saya juga lowbat katanya. Nah saudara, padahal ada masalah, ada penyebabnya. Tapi karena yang menantikan gak sabar, dia sudah berdosa dalam pikirannya. Kenapa? Dia sudah mulai mereka-reka yang tidak baik. Ada banyak orang gak sabar. Contohnya bangsa Israel sendiri saudara. Tuhan bawa dia keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Gak sabar saudara, pengen menurut mereka. Kapan-kapan padahal mereka sudah lihat pertolongan mujizat Tuhan. Firman Tuhan bilang, siang hari ada tiang awan supaya tidak kepanasan. Pada malam hari ada tiang api supaya tidak kedinginan. Nah itu di padang gurun saudara. Tapi itu ya sudah jelas-jelas penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan dengan kasat mata mereka melihat. Itu masih bisa mengeluh dan bersyukur-syukur saudara. Melihat ada banyak mujizat Tuhan. Hal yang luar biasa. Waktu mereka kejepit di depan ada laut Seberau, di belakang ada tentara musuh. Artinya sudah ke dalam keadaan kritis. Pada waktu itu Tuhan menolong melalui Musa. Disuruh tongkatnya dipukul. Lalu laut Seberau terbelah. Mereka selamat sampai ke seberang saudara. Tapi setelah itu apa? Mereka bersukacita. Tetapi beberapa lama kemudian mulai lagi bersyukur. Gak sabar saudara menantikan janji Tuhan. Maka dikatakan bersukacitalah. Bagaimana kita bisa tetap bersukacita? Firman Tuhan mengingatkan Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Puji Tuhan. Dan jangan pernah lupakan segala kebaikannya.
Saya yakin dan percaya saudara pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Pasti, dan teramat sangat banyak kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Maka Tuhan bilang, puji Dia, jangan lupa segala kebaikannya. Walaupun hari ini saudara masih menantikan janji Tuhan, tapi jangan lupa kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam hidupmu. Supaya apa? Di dalam penantian itu, saudara tetap bisa bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang di dalam kitab Mazmur, di dalam terjemahan Inggrisnya, the joy of the Lord is my strength. Nah, di dalam sukacita Tuhan ada kekuatan, saudara. Ada kekuatan. Maka dikatakan tadi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ada kekuatan di dalam sukacita yang dari Tuhan. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak hal mungkin yang saudara nantikan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Yang saya mau ingatkan sama saudara, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah gagal. Mungkin saudara menantikan dalam hal finansial. Saya mau beritahu sama saudara, kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepadanya dan berharap kepadanya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan. Baru-baru ini, baru beberapa hari saudara, saya berharap kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhanku yang kusembah dalam nama Yesus adalah Allah pembuat mujizat. Allah pembuat hal-hal yang supranatural. Saya katakan, saya berdoa, Tuhan, aku percaya Engkau dapat mengisi nomor rekeningku, tabunganku secara supranatural. Dengan iman saya katakan. Kenapa? Saya percaya Tuhanku ajaib. Dan memang saya butuh. Satu hari kemudian saudara, tengah malam kira-kira jam 11, seseorang WA saya. Dia bilang, maaf ya Pak Pendeta, jangan tersinggung. Saya minta nomor rekeningnya. Saudara, begitu saya baca, saya kaget, langsung saya berikan. Hari itu juga, karena sekarang kan pakai mobile banking. Lalu dia kirim bukti itunya bahwa sudah ditransfer. Wah, puji Tuhan, saudara. Allah kita tidak pernah terlambat, saudara. Tidak pernah terlambat karena memang Tuhan tahu saya butuh, saudara. Jadi Allah kita itu Allah yang ajaib. Makanya dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam penantian kita. Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang tidak biasa. Allah kita, Allah yang sanggup melakukan hal yang supranatural. Dan itulah yang kita butuhkan akhir-akhir ini saudara. Dalam masa-masa yang sukar ini, kita memerlukan hal-hal yang supranatural dari Tuhan. Hal-hal yang tidak biasa-biasa lagi. Karena memang situasi kondisinya juga sekarang ini enggak biasa-biasa. Makanya kita perlu hal yang supranatural daripada Tuhan. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Kalau hidup kita pun sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh saudara. Jadi jangan karena kita terdesak kebutuhan, lalu baru kita sungguh-sungguh. Tuhan tahu motivasi kita. Jadi sungguh-sungguh itu Tuhan perhitungkan, itu jangka panjang saudara. Mulai dari dulu Tuhan sudah lihat bagaimana track record hidup kita. Apakah kita hidup sungguh-sungguh atau hanya pada waktu kepepet baru sungguh-sungguh saudara. Allah kita Allah yang maha tahu. Jadi yang saya mau ingatkan, di dalam penantian tetap bersukacita, tetap percaya, tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara. Karena Allah kita adalah Allah pembuat hal yang ajaib. Dia Allah yang sanggup lakukan hal yang supranatural. Yang bagi manusia tidak bisa, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah yang kita nantikan dari Tuhan. Itulah yang kita harapkan dari Tuhan dalam situasi kondisi saat ini. Dan saya percaya, saudara kalau hidupnya sungguh-sungguh, saudara juga pasti akan mengalami hal yang supranatural dari Tuhan. Haleluya, kita berdoa. Bapa, hamba berdoa, hamba percaya ada banyak umat-Mu yang sedang menantikan pertolongan-Mu.
menantikan hal-hal yang ajaib. Dan hamba percaya Engkau adalah Allah pembuat mujizat. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Lakukan hal-hal yang supranatural dalam kehidupan jemaat Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka nantikan, di dalam nama Yesus, Tuhan lakukan hal yang supranatural. Supaya nyata, Allah yang disembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah terlambat untuk menggenapi janjinya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allahku yang ajaib. Hanya dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.